Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Hafida Damayanti, dan ada kedua teman saya yaitu Hafiz Priambodo dan Ibnu Ermawan. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar linier. Selanjutnya kita beralih ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga. Selanjutnya kita ke bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel, yaitu QD sama dengan A min BPD atau PD sama dengan min 1 per B dalam kurung min A ditambah QD, di mana A dan B adalah konstanta dan B harus bernilai negatif. Dan B sama dengan delta QD dibagi delta PD. PD sama dengan PD adalah harga barang per unit yang diminta. QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Syarat P harus lebih besar sama dengan 0. Dan syarat Q adalah harus lebih besar juga sama dengan 0. Contoh pada kasus pertama, pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilo, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kilo. Buatlah fungsi permintaannya. Jadi P1 nya sama dengan 5.000, Q1 nya sama dengan 1.000, P2 nya sama dengan 7.000, Q2 nya sama dengan 600. Lalu dimasukkan fungsinya yang tadi kita sebutkan. Lalu kita langsung dapat fungsi QD yaitu 2000 min 0,2 P. Berikut adalah grafiknya. Ya, saya Hafiz Priambodo akan menjelaskan fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harga barang di pasar dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Produsen menggunakan fungsi penawaran untuk menganalisis berapa banyak barang yang diproduksi. Menurut hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Dan sebaliknya, jika barang harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam fungsi penawaran terdapat hubungan positif antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan sehingga gradien selalu positif. Ya, saya akan memperjelaskan tentang fungsi penawaran, yaitu contohnya gambar grafik fungsi penawaran Q sama dengan P2 plus P min 2. Penyelesaiannya, titik potong terhadap sumbu Q jika P sama dengan 0, Q sama dengan P pangkat 2 plus P min 2. Q sama dengan 2 plus 0 min 2 sama dengan min 2. Jadi hasilnya titik potong terhadap sumbu Q jika P0 adalah min 2,0. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan P2 plus P min 2 sama dengan 0, buka kurung P plus 2 tutup kurung, dan buka kurung P min 1 tutup kurung sama dengan 0. Jadi P1 sama dengan min 2 tidak memenuhi syarat jika harga negatif. P2 sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0 adalah 0, min 2 dan 0,1. Titik balik Q sama dengan min buka kurung 12 min buka kurung 4 tutup kurung, buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan min 2 per 4 per 4 tutup kurung 1 P min 1 per 2 tutup kurung 1, jadinya hasilnya min per 1,5 jadi hasil titik balik yaitu min 2 per 4, min 1,5. Grafiknya Q P2 plus P min 2 yaitu ada di kotak di situ. Tertera ada gambar di situ ya. Pertemuan 7, slide ke-9. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercapai apabila QD sama dengan QS.
quantity demand sama dengan quantity supply, atau PD sama dengan PS. Price demand sama dengan price supply. Jadi keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Keseimbangan kuantitas terjadi jika jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar. Contoh 3. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan. QD sama dengan 100 min 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Penyelesaian. Keseimbangan terjadi apabila QD sama dengan QS. Jadi 100 min 0,6 PD sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Min 0,6 P min 0,4 P sama dengan min 20 min 100. Min P sama dengan min 120 P sama dengan 120. Setelah diketahui nilai P, kita masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu fungsi tersebut, di mana Q sama dengan 100 min 0,6 dalam kurung 120, Q sama dengan 100 min 72, Q sama dengan 28. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 120 dan jumlah barang Q sama dengan 28, di mana E 28,120. Pertemuan 7, slide 10. Setelah diketahui nilai P, kita masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu fungsi tersebut. Titik koordinatnya QD sama dengan 100 min 0,6 PD dan QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Berikut grafik keseimbangannya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.